Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasiah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya sedang di rumah sakit EMC ya. Ngapain Pak TD? Saya sedang bakti sosial ya. Operasi hernia. Bukan saya, nganter istri. Kan istri saya dokter ya. Jadi operasi setiap minggu, rata-rata 2 minggu sekali lah kami operasi hernia. Gratis Pak, gratis ya. Jadi Yayasan Gaifu ya, kami melakukan aktivitas dalam bidang kesehatan, yaitu operasi gratis hernia dan bibir sumbing. Saudara-saudara yang mau silahkan ya, daftar ke saya juga boleh ya. Jadi operasi hernia dan bibir sumbing, rata-rata setiap 2 minggu itu 10 orang ya, terutama dari daerah sini ya, daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung lah ya, karena kami belum menjangkau ke yang lain. Oke. Saya mau kasih pencerahan ya. Pencerahan begini judulnya, yang mayoritas malah yang sesat. Di kekristenan ya, kekristenan itu yang mayoritas malah yang sesat. Emang benar Pak, jadi benar ya, di kekristenan itu yang mayoritas malah yang sesat. Apakah Anda termasuk anggota gereja mayoritas, Tritunggal dan segitiga? Dijamin Anda sesat, dijamin ya. Kenapa bisa begitu? Kita mulai dari sejarah ya. Sejarah awal kekristenan itu kan, namanya kekristenan kan setelah ada Yesus ya. Setelah ada Yesus ada yang disebut kekristenan ya. Sebelum Yesus nggak ada istilah kekristenan ya, adanya agama Yahudi ya. Sejak ada Yesus maka ada istilah kekristenan. Tentu saja setelah Yesus naik ke surga ya. Dari awal ketika Yesus lahir ditolak, bahkan oleh penguasa waktu itu. Bayi Yesus saja mau dibunuh loh. Matius 2 ayat sekitar 13-14 begitulah ya. Bayi Yesus saja mau dibunuh Bapak Ibu Saudara ya, sehingga Yesus harus menyingkir ke Mesir ya. Itu waktu lahir. Yang menerima siapa Pak? Yang menerima cuman orang Majus dan sebagian kecil orang Yahudi. Itu waktu lahir. Lalu waktu dewasa yaitu, waktu dewasa Yesus diancam dibunuh berkali-kali, yaitu mau dimasukin ke jurang, dilempari batu. Endingnya adalah mati disalib. Ditolak oleh Yahudi. Mayoritas Yahudi menolak Yesus ya, yang sesat itu ya. Yang oleh Yesus diberi nama yaitu umat jemaah iblis, atau disebut juga sebagai ular beludak ya. Kemudian berkembang ke sini setelah Yesus bangkit naik ke surga. Yesus sebagai Allah. Lalu muncullah mayoritas yang namanya segitiga dan Tritunggal ya. Umat segitiga dan umat Tritunggal itulah yang mayoritas ya. Apakah dia itu sesat? Oh ya, Allahnya ada 3 ya. Ya, mayoritas yang sesat ya. Oke, saya mau jelaskan ya. Apa itu definisi ya? Ada 3 definisi yang kita mesti tahu ya. Sesat, benar-benar sesat, dan bidat. Jadi semua umat mayoritas di kekristenan yang 90% gereja-gereja di luar sana itu pasti sesat, benar-benar sesat, dan bidat ya. Yang disebut sesat itu apa? Matius 22 ayat 29, tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi yang mengatakan HTD itu sesat karena menolak Tritunggal ya salah ya. Sesat atau tidak sesat itu apakah Anda memahami Alkitab atau tidak. Jadi Tritunggal dan segitiga sudah pasti sesat karena dia tidak mengerti kitab suci dan tidak
mengerti kuasa Allah. Ya, lawang Allah satu aja nggak ngerti dia. Satu aja nggak ngerti loh. Allah itu tiga tapi satu, satu tapi berpribadi tiga, tiga pribadi dalam satu. Hal paling simpel, Allah itu satu aja nggak ngerti loh. Allah itu punya nama Yesus aja nggak ngerti. Sesat Tritunggal dan segitiga itu pasti sesat. Yang kedua, benar-benar sesat di dalam Markus 12 ayat 27. Kamu benar-benar sesat. Allah itu Allah orang hidup, bukan orang mati. Kamu Tritunggal dan segitiga, kamu itu jurusannya mati kekal. Kamu itu orang mati. Tapi kenapa kamu mengklaim kamu punya Allah? Itu yang dibilang oleh Yesus, kamu benar-benar sesat. Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah itu Allahnya orang yang kelak hidup kekal di surga, bukan mati kekal di neraka. Lah kamu Tritunggal segitiga kelak mati kekal di neraka. Kenapa kamu mengklaim punya Allah? Markus 12 ayat 27. Ya, jadi Allah itu Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Lah kamu jurusan orang mati kok mengklaim punya Allah. Itu benar-benar sesat. Jadi Tritunggal dan segitiga yang mayoritas dijamin sesat dan benar-benar sesat. Sekarang nomor 3, bidat. Hanya ada satu ayat bidat, yaitu Titus 3 ayat 10. Bidat itu udah dikasih tahu sekali dua kali tetap tegar tengkuk. Itu bidat, ya. Selain bidat, tegar tengkuk juga benar-benar sesat. Titus 3 ayat 10. Semua Tritunggal dan segitiga sudah tahu kalau Allah itu esa, Allah itu satu, punya nama Yesus. Tapi karena dicekokin oleh sinode dan apa itu namanya, denominasi, maka walaupun sudah tahu tetap tegar tengkuk. Itu namanya bidat. 90% gereja-gereja adalah bidat. 100%. Ya, Anda sudah tahu Allah itu esa, Allah itu satu, punya nama Yesus. Juru selamat itu Yesus, Alfa Omega itu Yesus. Berdoa itu kepada Yesus, menyembah itu kepada Yesus. Ya, kamu sudah tahu, tapi pilih tegar tengkuk. Ya, itu namanya bidat. Ya, jadi di kekristenan mayoritas itu pasti sesat, pasti benar-benar sesat, dan pasti bidat. 90% kekristenan adalah Tritunggal dan segitiga. Pasti sesat, Pak, pasti sesat. Pasti bidat, yes. Pasti benar-benar sesat, yes. Ya, jadi clear ya, di kekristenan itu yang bidat, yang sesat, yang benar-benar sesat adalah yang mayoritas. Pak, kalau di luar Kristen gimana, Pak? Ya, saya tidak tahu ya. Mungkin yang bisa jawab ya Ponpes Yaitun itu, Pondok Pesantren Yaitun, mungkin dia yang bisa jawab. Ya, tapi kalau kekristenan ada ayat Alkitabnya bahwa yang benar-benar sesat, yang sesat dan yang bidat itu yang mayoritas dari sejak awal. Ya, sejak Yesus lahir, lalu Yesus melayani sampai Yesus mati di salib, naik ke surga, sampai hari ini loh, sampai hari ini ya, mereka itu tidak tahu, gitu, atau pura-pura tidak tahu, atau tepatnya sudah tahu tetapi memilih menolak. Ya, bahwa Allah itu satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir, Allah itu harus punya nama, Tuhan pasti Allah, tidak mungkin Tuhan kok beda dengan Allah. Hal-hal yang sangat simpel gini mereka nggak tahu, dan mereka memilih menolak. Bukannya tidak tahu, dia sudah pernah dengar, karena Pendeta HTD hampir 3.000 tayangannya, tayangan YouTube. Clear ya? Jadi di kekristenan yang mayoritas itu pasti sesat, benar-benar sesat dan bidat. 90% gereja Tritunggal dan segitiga 100% dijamin sesat, benar-benar sesat dan bidat. Ada ayatnya, sesat itu Matius 22 ayat 29, benar-benar sesat itu Markus 12 ayat 27, bidat itu Titus 3 ayat 10. Demikian ya. Jadi very clear. Sekali lagi kami
Yayasan Gaifu Indonesia Menang memberi pelayanan untuk kalau Bapak Ibu Saudara mau operasi hernia, ya. Ya kita nggak keluar-keluar, Pak. Ya, kita nggak perlu keluar-keluar ya. Untuk operasi hernia dan bibir sumbing. Biasanya bibir sumbing yang bayi-bayi itu. Sementara untuk wilayah Jabar dulu ya, Jawa Barat, Jakarta lah ya. Ya, seperti itu. Itu aja udah nggak tertangani ya. Pak Dede, satu orang berapa Pak biayanya? Oh, kita gratis, tetapi biaya kita ke rumah sakit hernia itu sekitar tergantung ya. Biasanya kalau ini antara 10 sampai 12 juta per orang. Dananya dari mana, Pak? Selalu ada yang membantu seperti itu. Jadi sponsor aja sih kita itu, ada orang yang si sponsor, Dok, istri saya ya, ke istri saya, Dok, saya ada dana untuk 10 orang. Nah, gitu. Nanti pas 10 orang kita kasih tahu. Gitu caranya ya. Jadi free, di tempat kami free ya. Kalau Anda mau mendonasi boleh ya. Atau Anda mau menjadi pendana, Pak, saya ada dana kurang lebih untuk 10 orang hernia. Hitung maksimal satu orang 12 juta deh. Nah, silakan Anda. Pak, kami ada anggaran 120 juta untuk 10 orang. Kapan-kapan udah ketemu 10 orang, kami lapor, Pak siap yang 10 orang. Begitu caranya. Ya. Oke, very clear saya rasa ya. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Waduh Pak, bikin merah kuping Pak, tiap hari dibikin merah kuping sama HTD. Lah ayat Alkitab kamu bisa bantah nggak? Kalau kamu nggak bisa bantah ya sudah. Ya siap-siap aja, wong kamu jurusannya alam maut. Hayang ngomong naon, cek orang Sunda teh ya. Mau ngomong apa kamu, wong jurusannya alam maut kok. Tapi kami mayoritas Pak, lebih baik ke neraka tapi rame-rame Pak. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.